Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai input market dan faktor empiris. Namun sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, Septi Dwi Wahyu Ningrum dengan NIM 014, kemudian Nabila Farah Ranjani dengan NIM 015, Intan Permatasari dengan NIM 025, dan anggota terakhir yaitu Sarwatul Harima dengan NIM 046. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pasar input. Pasar input merupakan suatu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan. Dengan kata lain, pasar input merupakan pasar yang menawarkan faktor-faktor produksi. Input atau faktor produksi yang dimaksud berupa barang atau jasa yang digunakan sebagai masukan atau pendukung pada suatu proses produksi. Harga faktor produksi dapat ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran terhadap faktor produksi itu sendiri. Permintaan input di pasar faktor produksi sifatnya berupa permintaan turunan, yang berarti permintaan input dipengaruhi oleh permintaan outputnya. Yang selanjutnya akan dibahas adalah ciri-ciri pasar input. Ciri yang pertama, pasar ini berwujud kegiatan atau aktivitas, tidak berwujud fisik. Ciri yang kedua, di pasar ini faktor permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian ciri yang ketiga, jenis dari permintaan dan penawaran sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Dan ciri yang terakhir, penawaran faktor produksi dapat berupa monopoli, sementara permintaannya bersifat kolektif. Struktur pasar faktor produksi dengan monopsony power. Di sini kita akan membahas ulang mengenai marginal value, average expenditure, dan marginal expenditure. Nah, sebagai pembeli itu kita akan membeli suatu unit barang tertentu jika tambahan nilai yang diberikan atau marginal value-nya melebihi dari marginal expenditure yang harus dibayarkan. Perlu kita ketahui bahwa marginal expenditure adalah tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli suatu barang unit tertentu. Sedangkan average expenditure adalah harga yang dibayar untuk setiap unit barang. Nah, faktor market dengan monopsony power berarti perusahaan ini adalah sebagai pembeli. Karena ini untuk faktor produksi, maka yang membeli faktor produksi tersebut adalah perusahaan. Di sini perusahaan mempunyai pengaruh untuk menentukan harga atau biasa kita sebut sebagai price maker. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa terjadi jika hanya ada satu perusahaan atau mungkin hanya sedikit perusahaan, sehingga si perusahaan ini memiliki monopsony power dan bisa menjadi price maker. Nah, dilihat secara grafis seperti kurva yang kami tampilkan pada slide. Di sini terdapat garis demand yaitu pada marginal value. Nah, pada gambar tersebut kan terlihat bahwa marginal expenditure ini lebih besar daripada average expenditure, di mana average expenditure ini adalah kurva atau garis supply. Nah, perusahaan ini akan membeli atau menggunakan faktor produksi totalnya apabila mereka pada kondisi marginal value sama dengan marginal expenditure. Ini adalah kondisi untuk menentukan berapa unit output yang akan dibeli oleh perusahaan. Oleh karena itu, kalau pada kurva yang kami tampilkan, input yang dibeli adalah sebesar L bintang pada tingkat harga omega bintang. Ini adalah perpotongan antara kurva marginal value dengan marginal expenditure. Nah, perpotongan itu kita tarik ke bawah pada L bintang dan tingkat harganya adalah omega bintang, yaitu nilai average expenditure saat L-nya itu L bintang.
Nah, saat L-nya L bintang itu kita tarik ke atas pada garis AE atau average expenditure. Nah, pada saat inilah omega bintang atau tingkat harga, tingkat upah yang ditetapkan oleh monopsoni tersebut. Nah, saat perusahaan dengan monopsoni power ini dihadapkan dengan jumlah penyedia yang sedikit, di mana monopsoni ini kan sudah pembelinya sedikit, ternyata penyedianya sedikit, maka akan terjadi tawar-menawar dan harga itu akan ditentukan berdasarkan kuat lemahnya bargaining power atau kekuatan tawar-menawar dari masing-masing perusahaan. Struktur pasar faktor produksi dengan monopoli power. Kondisi pasar faktor produksi yang mempunyai monopoli power itu berarti pemilik faktor, bisa tenaga kerja misalnya, itu mempunyai kekuatan untuk menentukan harga. Kalau tenaga kerja berarti menentukan upah, di mana mereka ini sebagai price maker. Jadi kalau di monopsoni, price maker adalah pembeli, dalam hal ini adalah perusahaan, sedangkan di monopoli ini adalah price makernya yang mempunyai faktor produksi tersebut. Nah, kondisi monopoli power ini bisa terjadi pada beberapa kasus. Yang pertama, misalnya hanya ada satu penyedia faktor produksi. Ada faktor produksi yang unik, kemudian dipatenkan sehingga dia menjadi satu-satunya penyedia. Misalnya, chip yang digunakan untuk berbagai perusahaan komputer. Nah, penyedia chip ini sebagai salah satu faktor produksi dan dia hanya dia sendiri yang ada di pasar itu, maka dia mempunyai monopoli power. Atau hanya ada sedikit penyedia faktor produksi, atau mungkin yang ketika ini untuk faktor produksi berupa labor, yaitu adanya serikat kerja yang sering kita sebut sebagai labor union. Nah, beberapa item ini maka bisa menimbulkan monopoli power. Nah, fokus kita sekarang adalah yang ketiga. Kita akan membahas monopoli power akibat adanya serikat kerja atau labor union. Sekarang kita akan membahas beberapa tingkat harga yang akan ditetapkan oleh labor union. Karena tadi kita sudah bahas bahwa adanya labor union ini akan menyebabkan terjadinya monopoli power. Ada kekuatan untuk menentukan harga atau sebagai price maker. Nah, ada 3 alternatif labor union dalam menetapkan harga. Yang pertama adalah labor union bisa menetapkan harga sebesar omega bintang. Sebenarnya kalau labor union menetapkan harga sebesar omega bintang, maka dalam keadaan ini tingkat harga itu sama dengan competitive market. Lihat pada perpotongan antara demand dengan supply, omega bintang, competitive market, dan jumlah pekerja yang di-hire itu merupakan tingkat yang paling besar. Tingkat paling tinggi yang bisa di-hire oleh perusahaan dengan mekanisme pasar pertemuan antara demand dengan supply. Namun, tingkat upahnya yang paling rendah, konsekuensinya adalah hal tersebut. Sedangkan alternatif yang kedua bisa dilakukan oleh labor union dalam menetapkan upah atau harga, yaitu ditetapkan sebesar omega 1 dengan jumlah labor berarti di L1. Pada tingkat upah ini, economic rent itu akan menjadi yang terbesar karena merupakan karakteristik dari monopolis, sehingga economic rent-nya menjadi yang terbesar. Perlu diingat bahwa economic rent itu adalah selisih antara tingkat upah dengan supply. Area di bawah tingkat upah dan di atas supply, daerah yang berwarna hijau pada gambar yang kami tampilkan. Ini adalah merupakan economic rent yang terbesar. Namun akan worse off, akan membuat sesuatu yang buruk bagi sebagian perusahaan atau sebagian pekerja dari labor union, karena labor union tadi menetapkan harga sebesar omega bintang, ada L bintang. Kalau menetapkan harga sebesar omega 1, maka berada pada L1 yang di-hire oleh perusahaan, sehingga akibatnya akan banyak yang di PHK atau diberhentikan. Tapi juga akan better off karena untuk para pekerja yang mendapat pekerjaan tetap ini, mereka akan menikmati upah yang lebih tinggi.
Nah, tingkat upah ini terjadi pada kondisi perpotongan antara MR dengan kurva S sesuai dengan karakteristik dari monopoli. Sekarang alternatif yang ketiga. Labor union bisa menetapkan upah, menetapkan harga faktor produksi itu sebesar omega 2, yaitu dengan jumlah labor L2, tingkat harganya di antara pasar persaingan dan di antara monopoli. Demikian juga jumlah pekerja yang di-hired di antara pasar persaingan dengan monopoli. Nah, tingkat upah yang ditetapkan ini merupakan tingkat upah yang menghasilkan total upah yang diterima semua pekerja itu menjadi terbesar. Jadi area W2 kemudian titik L2 dan 0, area segi 4 ini kalau kita bandingkan ini adalah yang terbesar. Sekali lagi, tingkat upah omega 2 ini merupakan tingkat upah yang menghasilkan tingkat upah dan yang menghasilkan total upah terbesar. Kondisi ini terjadi saat marginal revenue sama dengan 0. Jadi poinnya di sini adalah sekali lagi ini yang menyebabkan total upah yang diterima oleh pekerja itu maksimal. Jadi ada 3 itu ya. Bisa menggunakan prinsip pasar persaingan, bisa menggunakan monopolis, dan yang ketiga ini yaitu menghasilkan total upah yang terbesar. Sekarang kita akan membahas soal perbandingan atau dampak adanya sebagian pekerja yang tergabung dalam union dan sebagian lagi yang tidak. Nah, gambar untuk membandingkan seperti pada slide. Jika di dalam industri itu ada pekerja yang tergabung dalam union dan sebagian lainnya itu tidak, maka kebijakan upah yang ditentukan oleh union itu akan mempengaruhi upah di non-union workers. Misalnya pada gambar di samping, saat upah ditetapkan sebesar competitive market, omega bintang berarti pertemuan antara demand dan supply. Namun ternyata union ingin meningkatkan upah karena ingin meningkatkan upah karyawan yang tergabung di dalam union tersebut dan mempunyai monopoli power karena merupakan serikat kerja. Gabungan dari beberapa pekerja misalnya ingin meningkatkan upah sebesar omega U. Saat omega U berarti dia yang di-hired akan lebih rendah sebesar delta U dibandingkan dengan saat harga ditetapkan sebesar omega bintang tadi. Nah, delta LU ini akan menjadi bagian dari non-unionist works. Artinya jumlah pekerja di non-unionist works akan bertambah juga. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah tingkat upahnya itu akan turun dari omega bintang menjadi omega NU. Nah, kesimpulan kita adalah bahwa tingkat upah yang ditetapkan oleh unions itu akan mempengaruhi upah di non-union workers. Seperti itu. Masalah yang terdapat dalam pasar input di sini ada 4. Yang pertama yaitu skill tenaga kerja yang masih rendah. Yang kedua, infrastruktur dan frontier yang masih kurang. Kemudian yang ketiga, input yang lebih kecil dibandingkan output, dan yang keempat yaitu produktivitas yang masih kurang. Halo teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan mengenai fakta empiris pasar input. Nah, di sini sudah ada berita ya teman-teman. Beritanya itu yang berjudul Sri Mulyani sebut pasar tenaga kerja Republik Indonesia ada di level bawah. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai isi dari adanya berita tersebut. Nah, isinya adalah di Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk sangat banyak. Jumlah penduduknya sekitar 270 juta jiwa dengan demografi usia muda yang terbanyak. Nah, namun produktivitasnya masih rendah. Hal tersebut terlihat dari faktor produktivitas yang dikomunikasikan ke dalam bentuk ICOR. Untuk meningkatkan output dibutuhkan input yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, dibutuhkan kapital atau modal yang jauh juga lebih besar. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai solusi adanya berita tersebut. Di sini, menurut Sri Mulyani, pemerintah
dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah ingin membangun rezim yang produktivitasnya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda, di mana generasi muda yang harus bisa menikmati kondisi dan ekosistem investasi yang efektif, efisien, dan tidak birokratif. Sehingga mereka bisa memiliki berbagai inovasi dan tidak hanya mereka bisa mencari kerja saja, tetapi mereka juga diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Begitulah tutur dari Ibu Sri Mulyani. Baik teman-teman, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.